Baik, selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 ingin mendemonstrasikan dan mempresentasikan proyek game Banana Hunter Greenfoot untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dewi Ratna Iswara dengan NIM 2015 09 1020. Oke, halo, perkenalkan nama saya Igede Vigo Andika Pratama dengan NIM 2015 09 10 19. Perkenalkan, saya Desa Putri Kumala Dewi dengan NIM 2015 09 1014. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Gede Angga Septiawan dengan NIM 2015 09 1021. Oke, baik, langsung saja kita akan mempresentasikan pertama-tama untuk game planning. Jadi game ini berjudul Banana Hunter yang dimainkan oleh si Gokong sebagai peran utama. Si Gokong ini tinggal di Pulau Hanzi yang memiliki kekuatan sakti. Untuk bertahan hidup, si Gokong ini harus mencari makanan dengan berburu pisang di hutan. Namun karena hidup di pulau yang dihuni banyak monster, si Gokong harus melawan monster yang dihadapi saat berburu pisang. Game ini memiliki misi, si Gokong harus berburu pisang dan berhasil melawan monster. Pada game ini terdapat beberapa stage, yaitu hutan pada pagi hari, pegunungan pada sore hari, dan lembah pada malam hari. Untuk berhasil melewati stage pertama, si Gokong ini harus mengambil pisang sebanyak 50 pisang. Untuk stage kedua, harus mengambil 100 pisang, dan stage ketiga, si Gokong harus mengambil 150 buah pisang. Dan setiap stage memiliki tipe monster yang berbeda. Untuk cara bermainnya, si Gokong ini dengan menggerakkan si Gokong ke kanan, kiri, atas, bawah, menggunakan tombol tanda panah pada keyboard, dan untuk dapat mengeluarkan senjata dan menyerang, menggunakan tombol space pada keyboard. Jika berhasil melewati 3 stage yang ada, maka si Gokong ini berhasil memenangkan permainan dan dapat hidup dengan tentram dan damai. Oke. Baik, langsung saja dijelaskan word yang ada. Akan dijelaskan oleh teman saya, Vigo. Baik, untuk Ratna, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan tentang Word ya. Baik, untuk Word, di sini kami memiliki berbagai macam Word ya. Yang pertama ada Word menu. Jadi di dalam Word menu ini kita menambahkan berbagai macam sub-word ya, yaitu ada closing, get help, dan opening. Jadi kita bisa melihat dari button-button yang ada di tombol menu, itu ada tombol play, help, dan credit. Jadi masing-masing button itu akan mengalihkan kita ke word yang lainnya, seperti yang tadi saya jelaskan tadi, ada closing, get help, dan opening. Nah, untuk stage, kami menambahkan 3 word, yaitu ada my word 2, dan my word 3. Untuk my world itu adalah stage level 1 yang harus dijalankan oleh Sun Wukong. My world 2 adalah stage level 2. Begitu juga dengan my world 3 adalah stage level 3. Oke, jadi untuk my world coba saya minta tolong untuk Ratna bisa di open editor. Oke, apa sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, jadi ini ya tampilan dari editor Word di level 1. Itu kita bisa menambahkan ya, kita bisa melihat dari sintak-sintak di sana ada public static untuk sound itu menggunakan Greenfoot Sound BG new Greenfoot Sound. Jadi kami sudah menambahkan satu background sound dengan nama BG02 MP3. Jadi kita bisa melihat seperti sintak di sini terdapat background, score, dan counter untuk health point ya. Oke, jadi disclaimer lagi untuk size dari Word ini adalah 600 berbanding 400. Jadi untuk kelebaran itu adalah 600 pixel dan ketinggian itu 400 pixel. Oke, Ratna bisa diturunkan sedikit. Oke, stop. Oke, jadi ini adalah penempatan ya atau private void dari Word stage 1 ini. Itu bisa kita lihat ada score, ada Gokong, dan enemy 1 dan 2. Oke, jadi untuk penempatannya itu kita random ya. Ada Gokong itu 95, koordinatnya 95 dan 294. Jadi dia itu berada di sebelah kiri dan enemies itu ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan adanya banana atau pisang itu berada di sebelah kanan menuju ke kiri. Itu.
Oke, mungkin di scroll ke bawah lagi. Oke, stop. Nah, jadi di bawah ini public void X ini adalah sintak untuk mengalihkan dari word 1 ke word selanjutnya. Itu kan dari stage 1 ini menggunakan nama my word ya. Jadi dengan kondisi if my word score get value 50, artinya jika skor kita tuh mencapai 50, maka Greenfoot set word akan mengakses ke my word 2. Jadi setelah kita dapatkan skor 50, maka akan langsung mengakses ke stage 2 gitu juga. Oke, coba Ratna di open untuk my word 3-nya. Yang 3-nya. Oke, untuk my word 3 juga my word 2 dan my word 3 juga memiliki sintak yang sama ya seperti my word pertama tadi. Akan terkecuali untuk my word 3 ini mungkin bisa di scroll di bawah. Paling bawah ya, stop. Oke, jadi untuk my word 3 ini tidak akan mengalihkan kita ke level selanjutnya, melainkan akan mengalihkan kita ke my word closing atau credit. Jadi untuk sintak itu hampir mirip dengan yang pertama, yaitu get value ketika skor mencapai 150, maka Greenfoot set word new akan menuju ke word closing atau credit. Jadi sekian penjelasan dari saya. Akan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan. Selain ada word, dan ada stage-stage pada game ini, terdapat juga aktor yang ada pada game ini seperti Gokong dan enemy-enemy yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan si hero atau si Gokong. Nah, jadi si hero atau Gokong ini adalah peran utama yang ada di game ini yang bertugas untuk melawan monster. Ini merupakan kelas subkelas si Gokong. Jadi si Gokong ini adalah inherit atau turunan dari kelas aktor. Ini ditandai dengan si public class Gokong extend aktor. Untuk selanjutnya, di sini ada give image, my give. Nah, karena si Gokong ini bertipe give, jadi kita harus menginputkan give image terlebih dahulu. Jadi di sini give image, my give ini namanya, dan kita new give image. Kemudian panggil nama give dari Gokong. Kemudian di sini kita menambahkan delay, integer delay sampai dengan 0. Oke, selanjutnya di public void act ini ada set image. Set image ini juga gunanya agar si Gokong ini agar dapat bergerak seperti give. Nah, kemudian di sini ada pengkondisian. Jika Greenfoot is key down right, jadi itu jika tanda panah kanan dipencet pada keyboard, maka si Gokong ini akan maju atau mengset location di posisi get X plus 2 dan get Y. Jadi si Gokong akan maju sebanyak 2 pixel. Kemudian if Greenfoot dipencet pada panah kiri, maka set location get X-nya min 2. Itu artinya akan mundur atau ke kiri sebanyak 2 pixel. Kemudian begitu juga jika naik dan turun, maka Y-nya akan min 2 dan plus 2. Untuk menyerang ini, jika ditekan tombol space pada keyboard, maka akan memanggil fungsi shooting. Nah, di sini terdapat prosedur shooting atau menembak. Jadi, variabel delay yang tadi sudah diinisiasikan di atas, bertipe integer, itu dipanggil dengan delay plus plus. Nah, jika delay-nya itu sampai dengan 40, maka kita menambahkan objek baru yaitu senjata Gokong pada posisi tepat di get X dan get Y. Kemudian akan menampilkan suara atau Greenfoot plays on hit.wav. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan dari sintaks enemy 1. Jadi enemy 1 ini juga sama, merupakan inherit atau turunan dari aktor. Kemudian kita juga menginisiasi dia sebagai give dengan menginputkan give image dan menambahkan integer delay juga.
Kemudian di public void act ini adalah aksi yang dilakukan oleh enemy 1. Di sini diinisiasi bahwa lokasi dari enemy 1 ini get x min 1. Berarti dia maju sebanyak 1 pixel. Maju ke kiri. Oke, di sini ada pengkondisian juga jika si enemy 1 ini bersentuhan dengan senjata gokong, maka si senjata gokong ini dihapus, remove touching, berarti senjata gokongnya akan hilang dan akan menambahkan objek baru yaitu enemy 1 death dengan posisi sama get X dan get Y. Kemudian akan ditambah lagi enemy 1, menambahkan objek enemy 1 dengan posisi random number di antara 600 dan 180. Kemudian senjata enemy 1 ini akan dihapus. Nah, selain itu ada pengkondisian else if juga. Jika is touching gokong class, jika enemy 1 ini mengenai gokong, maka yang terjadi adalah si myword HP, jadi health point dari myword 1 ini akan dikurangi 1. Kemudian akan menambah lagi enemy 1 dan jika health point-nya sama dengan 0 di myword 1 ini akan ditambahkan objek baru yaitu game over dengan posisi width-nya dibagi 2 dan height-nya juga dibagi 2. Kemudian ada remove touching. Jadi setelah game over, si gokong class akan di remove dari word. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan enemy 2. Jadi enemy 2 ini adalah monster yang terdapat pada stage atau level 2. Sama seperti sebelumnya, enemy 2 merupakan turunan atau inherit dari kelas aktor, dan kita juga menambahkan kelas give image. Nah, pada public void act yang dimiliki oleh enemy 2 itu, di set lokasi sama seperti enemy 1, get x min 1. Dan jika sudah di ujung, enemy 2-nya sudah di ujung, maka di ujung word, maka akan di set lagi lokasi di random number dengan lokasi 600 dan 180. Kemudian jika enemy 2 ini bersentuhan dengan senjata gokong, maka sama seperti tadi akan muncul objek baru yaitu enemy 2 death pada posisi get X dan get Y, dan akan ditambahkan lagi objek enemy 2 dengan random. Dan apabila si enemy 2 ini mengenai gokong, maka myword 2 HP-nya akan berkurang 1 dan akan ditambahkan lagi objek enemy 2. Oke. Nah, di sini juga terdapat pengkondisian jika delay-nya sama dengan 100, maka akan ditambahkan senjata dari enemy 2 yaitu firebow dengan lokasi get X min 10. Berarti si firebow ini akan bergerak ke kiri atau maju sebanyak 10 pixel, min 10 pixel. Dan akan ditampilkan suara atau sound dengan nama fireball 2. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan senjata gokong. Nah, di senjata gokong ini terdapat public void act dengan lokasi yang diset yaitu plus 10, jadi bergerak ke kanan. Dan jika sudah di ujung word-nya, maka akan di remove. Maka senjata gokong ini akan menghilang. Oke, selanjutnya adalah senjata enemy 2. Oke, jadi firebow ini adalah senjata enemy 2 dan terdapat public void act sama. Jadi set lokasinya adalah get X min 15. Dan jika sudah di ujung, firebow ini akan di remove. Dan pengkondisian else if jika mengenai gokong maka myword HP2 dikurangi 1, dan jika myword HP2 myword 2 itu HP-nya sudah 0, maka akan add object game over dan kelas gokong dan enemy 2 ini akan di remove. Oke. Mungkin langsung saja kita demonstrasikan
dari game ini pada word pertama sampai ke word kedua. Oke, jadi pada word pertama tadi si Gokong tuh melawan enemy 1 dan mengambil pisang sebanyak 50 buah. Mungkin bisa dilanjutkan penjelasannya terlebih dahulu oleh teman saya dan akan dilakukan demonstrasi di akhir video ini. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan beberapa aktor dari games Banana Hunter ini. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan dari kelas enemy boss-nya. Untuk Ratna mungkin bisa di-open dulu editornya. Untuk kelas dari enemy boss ini sebenarnya hampir mirip dengan kelas si hero, yaitu si Gokong sendiri, yaitu merupakan inherit dari si aktornya, dan juga di sini kami juga tetap menggunakan GIF untuk gambar dari enemy boss-nya sendiri. Nah, untuk membedakannya sendiri, di sini kami lokasinya berbeda dengan hero dan juga memiliki beberapa prosedur act yang berbeda. Nah, untuk dari lokasinya sendiri, kami meng-setting lokasinya yaitu getX-1, di mana di sini si enemy boss ini akan bergerak ke arah kiri sebesar 1 pixel. Nah, untuk act yang ada di sini juga ada pengkondisian, yaitu is touching senjata Gokong class, yaitu adalah pengkondisian apabila si enemy boss ini terkena dari kelas dari senjata Gokong. Nah, selanjutnya apabila kondisi ini terjadi, maka yang akan dilakukan yaitu meremove dari senjata Gokongnya sendiri. Setelah itu menambahkan objek dari enemy boss-nya sendiri. Setelah itu menambahkan kelas dari enemy boss-nya sendiri, namun memiliki lokasi yang sudah disetting, yaitu untuk enemy boss-nya sendiri yaitu terletak pada koordinat Y yaitu 600, dan untuk koordinat X-nya sendiri kami menggunakan 180 dengan tambahan get random number sebesar 150. Nah, setelah itu adanya remove object, yaitu remove dari kondisi if ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu jika delay-nya sama dengan 80, maka objek dari senjata enemy boss ini akan dihapuskan, dan juga untuk lokasinya sendiri kami akan set ulang sebanyak, untuk get X-nya sendiri sebanyak minus 10 pixel, yaitu bergerak dari kiri ke kanan sejauh 10 pixel, dan men-set ulang nilainya menjadi 0. Dan kami juga menambahkan sound, yaitu Fireball 03 WAV, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu aktor dari pisang sendiri. Mungkin bisa dibuka untuk editornya. Nah, di sini juga semuanya mirip ya untuk awalnya dengan si aktor-aktor sebelumnya. Nah, yang membedakan di sini yaitu tetap pada untuk lokasinya sendiri juga mirip, yaitu kami menggunakan koordinat dari X-1, di mana nanti si objek pisang ini akan bergerak sebesar 1 pixel ke arah kiri. Nah, selanjutnya yaitu pengkondisian. Yang pertama itu if is at H, yaitu jika si objek pisang ini mengenai tepi dari wall sendiri. Nah, apabila kondisi ini terjadi, mengakibatkan pisang ini kami akan langsung men-set dari lokasi pisang ini sebesar di titik koordinat Y sama dengan 600, dan untuk koordinat X-nya sendiri kami menggunakan get random number sebesar 150.
Nah, setelah itu pengkondisian else if apabila is touching gokong class. Nah, apabila si objek pisang ini mengenai kelas gokong sendiri, maka kami akan menambahkan skor bertambah menjadi 5. Setelah itu penambahan skor ini juga berlaku di Word 1, Word 2, dan Word 3. Setelah itu kami akan coba menambahkan objek pisang kembali sesuai dengan yang di atas, yaitu set lokasinya sesuai dengan yang tadi telah saya sebutkan. Dan setelah itu kami akan remove dari objek pisang sendiri, dan juga ada tambahan untuk memainkan sound, yaitu extra live noise, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu senjata enemy boss. Nah, senjata enemy boss ini merupakan senjata yang berbentuk batu yang dimiliki oleh enemy boss-nya sendiri. Nah, untuk inheritnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu merupakan inherit dari actor, dan juga untuk penempatan gift-nya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk dari prosedur act-nya sendiri, yaitu kami men-set lokasinya yaitu di koordinat X dan Y. Nah, pada koordinat X ini kami menempatkannya di -4, yaitu si senjata enemy boss ini akan bergerak sejauh 4 pixel dari arah kanan ke kiri, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kondisi if is at edge, di mana apabila dari senjata enemy boss ini mengenai tepi dari world, maka otomatis akan dihapuskan juga si senjata ini, seperti itu. Nah, untuk if yang kedua, yaitu apabila senjata enemy boss ini mengenai dari kelas gokong sendiri. Nah, apabila hal itu terjadi, maka yang dilakukan adalah yang pertama itu mengurangi health point dari hero-nya sendiri, yaitu sebesar -1. Setelah itu akan ada pengkondisian lagi di mana apabila health point-nya sama dengan 0, maka akan dimunculkan atau ditambahkannya gambar berupa objek yaitu game over dengan penempatan lokasi yaitu setengah dari lebarnya world dan juga setengah dari tingginya world, seperti itu. Nah, apabila hal itu terjadi pula, maka kelas dari enemy boss dan kelas dari gokong sendiri dihapuskan. Nah, apabila kondisi if ini juga terjadi, maka langkah terakhir yaitu objek dari senjata enemy boss ini juga akan dihapuskan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, yaitu enemy 1 dead. Nah, ini juga sama, namun pada prosedur act-nya memiliki hal yang berbeda seperti sebelumnya. Nah, di sini kami hanya menempatkan pengkondisian if yaitu if delay-nya sama dengan 20, maka objek ini akan dihapus. Seperti itu. Ini juga berlaku di enemy 2 dead dan juga di enemy boss dead. Seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skor, di mana skor dalam game ini menggunakan counter pada Greenfoot. Cara menggunakan counter yaitu dengan mengimport kelas yang terletak pada menu. Selanjutnya, setelah itu lalu klik kanan pada counter dan pilih new counter atau string prefix dan ketikkan nama counter yang diinginkan.
Oke, setelah itu setelah saya menjelaskan tentang skor, saya akan melanjutkan dengan penjelasan tentang health point. Health point pada game ini menggunakan counter pada Greenfoot. Cara mengimport kelas counter sama seperti pada kelas skor yang di atas. Lalu untuk membuat objek baru dari counter, klik kanan pada counter dan pilih new counter atau string prefix dan ketikkan nama counter yang diinginkan. Jadi untuk health point-nya sama dengan skornya seperti itu. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol yang digunakan seperti tombol play, back, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu adalah tombol play. Kelas play merupakan bagian dari kelas button yang dimana ketika diklik akan mengarah ke my world atau stage pertama. Kelas play merupakan subclass atau inherit dari kelas button. Hal ini ditandai dengan kata kunci extend. Seperti di layar itu public class play extend button seperti itu. Nah, pada kelas play terdapat prosedur act yang berisikan aksi yang bisa dilakukan oleh kelas play. Seperti if Greenfoot most phrased, this adalah pengkondisian di mana ketika mouse menekan kelas tombol play dan Greenfoot set word atau new my word adalah pengaturan untuk mengubah word menjadi my word dan atau stage pertama. Selanjutnya tombol help. Kelas help merupakan bagian dari kelas button yang dimana ketika diklik akan mengarah ke word get help yang berisi petunjuk dari game. Kelas help merupakan subclass atau inherit dari kelas button. Hal ini ditandai dengan kunci extend seperti tombol pada sebelumnya. Untuk prosedur act-nya juga sama seperti prosedur act yang terdapat pada tombol play. Selanjutnya itu tombol back. Kelas back merupakan bagian dari kelas button yang dimana ketika diklik akan mengarah ke word opening yang berisi splash, screen game, atau halaman utama dari game. Kelas back merupakan subclass atau inherit dari kelas button, di mana hal ini ditandai dengan kunci extend seperti tombol-tombol sebelumnya. Begitu juga untuk prosedur act-nya sama seperti tombol sebelumnya itu tombol play dan head-nya. Dan kemudian yang terakhir itu ada tombol kredit. Kelas kredit merupakan bagian dari kelas button yang dimana ketika diklik akan mengarah ke word closing yang berisi kredit game atau nama pembuat game. Kelas kredit merupakan subclass atau inherit dari kelas button. Sama seperti tombol sebelumnya, hal ini ditandai dengan kata kunci extend. Terkait dengan prosedur X yang terdapat di kelas kredit ini, itu masih sama seperti tombol-tombol sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk itu saya kembalikan ke Ratna. Terima kasih. Oke, baik.
Jadi sebelum mendemokan gamenya, di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit, yaitu terkait word closing, get help, dan opening. Nah, di sini di word closing ini terdapat tombol back, di void prepare terdapat tombol back dengan lokasi itu 253 dan 330. Di closing ini berisi kredit-kredit dari nama-nama pembuat game. Nah, di closing ini juga extend atau inherit ke kelas menu. Oke, selanjutnya sama di get help juga terdapat tombol play dan back. Dan kelas get help ini merupakan inherit dari kelas menu. Dan yang terakhir di kelas opening juga inherit atau turunan dari menu dan terdapat objek dengan objek button play, button help, dan kredit seperti itu. Oke, baik, langsung saja kami demokan game Bananas Hunter yang telah dijelaskan tadi. Sebelumnya, jika kita seperti yang dijelaskan tadi, jika kita mengklik tombol help, maka akan muncul dari get help, word get help, yang berisi petunjuk dari permainan ini. Kemudian jika kita menekan tombol back, maka akan kembali ke opening. Dan jika menekan tombol kredit, akan berisi kredit dari pembuat game. Oke. Oke. Jadi itu tadi demonstrasi dari game Bananas Hunter yang telah kami buat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok B2. Pada kali ini kami ucapkan terima kasih.